Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan makalah kami dalam bentuk PPT. Adapun topik makalah kami yang berjudul Perkembangan Farmasi di Era Baru, Revolusi Industri 4.0. Saya Adriani Sitanggang selaku moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi dan presentasi ini. Adapun teman satu kelompok saya yaitu Agnes Nesa Umpain, Elsina Asara Dongkir, Maria Wafom, Priscilia Riani, Feni Sangkek, dan Yuliana Leksi. Untuk pembukaan, penjelasan tentang revolusi industri akan dijelaskan oleh teman saya Elsina Radongkir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Yang telah diberikan kepada saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Di era revolusi industri 4.0 akan banyak bermunculan pabrik cerdas berstruktur modular dengan sistem siberfisik yang mengawasi proses produksi fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat atau mengambil keputusan yang tidak tersentralisasi. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Berikutnya pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat, telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Selanjutnya pada revolusi industri generasi keempat, seperti yang telah disampaikan pada pembukaan perusahaan ini, telah mendisruptif teknologi. Lebih dari itu, pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perubahan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Oleh sebab itu, perusahaan harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu untuk mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap pertama, sinyal di tengah kebisingan. Pada tahun 1990, Polygram dicatat sebagai salah satu perusahaan recording terbesar di dunia. Tahap kedua, perubahan lingkungan bisnis tampak jelas. Pada tahap ini perubahan sudah tampak jelas lebih baik secara teknologi maupun dari sisi ekonomis. Namun dampaknya pada kinerja keuangan masih relatif tidak signifikan. Tahap ketiga, transformasi yang terelakkan. Pada tahap ini model bisnis baru sudah teruji dan terbukti lebih baik daripada model bisnis yang lama. Oleh sebab itu, perusahaan terbukti lebih inkuben akan mengakselerasi transformasi menuju model bisnis baru. Oleh sebab itu, pada tahap ini perusahaan sudah tertekan pada sisi kinerja keuangan, sehingga akan menekan budget, bahkan mengurangi beberapa aktivitas bisnis dan fokus hanya pada inti bisnis perusahaan inkuben. Tahap keempat, adaptasi pada keseimbangan baru. Pada tahap ini perusahaan inkuben sudah tidak memiliki pilihan lain selain menerima dan menyesuaikan pada keseimbangan baru. Pada tahap ini
pun para pengambil keputusan di perusahaan inkuben perlu jeli dalam mengambil keputusan seperti halnya Kadok yang keluar lebih cepat dari industri fotografi. Ciri-ciri revolusi industri 4.0. Adapun ciri-ciri dari perkembangan revolusi industri 4.0 antara lain: 1. Teknologi akan menjadi semakin berkembang, menjadi lebih cepat dan pesat untuk menciptakan berbagai macam platform yang akan memiliki kemampuan dalam melakukan pengintegrasian dari berbagai macam hal sehingga akan melakukan pemungkinan terhadap sebuah proses produksi untuk akan menjadi berjalan lebih efektif dan juga efisien dengan berbagai macam bentuk biaya produksi yang terbilang rendah dan juga memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian pada era transformasi, industri juga akan memiliki pengaruh positif dari seluruh macam sistem produksi, manajemen hingga tata kelola pada sebuah organisasi. 2. Akan terjadi secara global dan akan memiliki pengaruh dari seluruh pertumbuhan dan juga perkembangan pada industri yang akan berada pada seluruh negara di dunia. 3. Industri akan berjalan dalam waktu yang terbilang cukup panjang untuk menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan akan terdapat berbagai macam inovasi baru yang model penyebarannya akan menjadi lebih cepat daripada era sebelumnya, sehingga berbagai macam kecepatan pada terobosan terbaru pada masa ini akan berada di dalam sebuah skala eksponensial dan tidak lagi menjadi linear. C. Sejarah farmasi. Farmasi dalam bahasa Inggris atau farmasi bahasa Yunani, pharmakon yang berarti obat, adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selain itu, farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. Orang yang ahli dalam bidang farmasi disebut apoteker. Adapun beberapa ilmuwan yang berjasa dalam pengembangan farmasi dan kedokteran yaitu Galen adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula dan sediaan farmasi yaitu farmasi gelenika. Yang kedua yaitu Hippocrates, adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Hippocrates disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Philippus Aurelius Theophratus Bombatus van Hohenheim adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyampaikan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Yang berikut, Dioscorides adalah ahli botani Yunani, merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi. Terapan karyanya De Materia Medica, obat-obatan yang dibuatnya yaitu aspirindium, opium, dan cinnamon. Terima kasih untuk teman saya Agnes. Presentasi berikutnya akan saya wakilkan menggantikan teman saya Poni Sangkek, Maria Wafong, dan Yuliana. Farmasi ini kemudian terbagi dalam beberapa bidang spesialis. Yang pertama, farmasetika, yaitu ilmu yang mempelajari seni dalam membentuk meracik obat sehingga dihasilkan bentuk sediaan yang dapat digunakan oleh pasien. Farmasetika ini mempelajari ilmu dan teknologi pembuatan sediaan. Yang kedua, teknologi farmasi, yaitu mempelajari teknik dan prosedur pembuatan obat mencakup seluruh prinsip kerja, perawatan, pemeliharaan alat, sarana, fasilitas produksi sesuai dengan aturan cara pembuatan obat yang baik. Kemudian, farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh obat terhadap sistem fisiologi organisme. Yang selanjutnya, farmakologi klinik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek obat dan pengobatan terhadap manusia. Selanjutnya, farmakognosi, yaitu mempelajari tentang tanaman, mineral, dan hewan serta zat aktifnya untuk memiliki kegunaan sebagai obat. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh formulasi terhadap efek terapik obat. Yang selanjutnya adalah farmakokinetika, adalah ilmu yang mempelajari perjalanan proses obat di dalam tubuh mulai dari absorpsi, distribusi, dan ekskresi.
Selanjutnya adalah farmakodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas obat pada reseptor tubuh, mencakup cara atau mekanisme kerja pengaruh fisiologi. Selanjutnya, farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan suatu obat dalam terapi atau dapat dikatakan pengobatan suatu penyakit. Selanjutnya adalah toksiologi, adalah ilmu yang mempelajari efek obat terhadap tubuh, atau toksiologi termasuk dalam kajian kelompok farmakodinamika. Yang 11 adalah farmakoekonomi, adalah ilmu yang mempelajari rasio efisiensi biaya secara ekonomi terhadap efektivitas suatu obat. Selanjutnya adalah farmasi fisika, adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kualitatif serta kuantitatif senyawa dan organik yang berhubungan dengan sifat fisiknya. Kemudian kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa-senyawa kimia, baik dari golongan maupun organik, yang berhubungan dengan khasiat dan pengaruh sebagai obat. Yang terakhir adalah biologi farmasi, adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar kehidupan organisme yang mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan kefarmasian dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan sesuatu yang serba instan, mudah, dan praktis menjadi primadona di khalayak ramai. Dengan berkembangnya jaringan internet yang semakin memanjakan masyarakat, dengan perkembangan teknologi ini juga ikut eksis dalam dunia kesehatan, terutama kefarmasian. Penyelenggaraan pameran industri farmasi, kosmetik, dan jamu tahun 2018 diikuti sebanyak 45 peserta yang terdiri dari 22 perusahaan farmasi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk industri farmasi, kosmetik, dan jamu yang telah berkualitas dan sesuai standar agar dapat memperluas pasarnya baik di domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, Kementerian Industri tersebut dengan melaksanakan berbagai program dan kebijakan strategi yang memperkuat struktur sektornya. Manfaat era revolusi industri 4.0 bagi farmasi. Selain penerapan teknologi, dibutuhkan eksistensi sumber daya manusia profesi apoteker, mengingat profesi ini merupakan garda terdepan dalam mengawal terapi obat yang efektif dan efisien. Perkembangan era revolusi industri 4.0 karena pemanfaatan teknologi untuk memantau status kesehatan seseorang atau status kepatuhan pasien mengkonsumsi obat yang diresepkan sangat membantu tenaga kesehatan dan farmasi untuk mencapai tujuan terapi pasien. Karena itu, para petugas kesehatan, termasuk para apoteker, harus memahami betul karakteristik masyarakat yang akan dilayani. Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan digital seperti artificial intelligence atau yang disebut dengan AI sudah tidak asing lagi. AI adalah ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik lagi. Contoh penerapan AI ini dalam bidang kefarmasian adalah yang pertama, penemuan obat. Penemuan obat di industri farmasi dirasakan kian kompetitif dan mahal. Meski teknologinya terus berkembang, biaya pengembangan obat baru naik 2 kali lipat setiap 9 tahun. Situasi ini mendorong perusahaan-perusahaan farmasi terkemuka di dunia mencari metode-metode baru untuk menekankan biaya dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan biaya tinggi. Yang kedua adalah produksi dan penjualan obat-obatan. Dalam memproduksi obat dan menjualnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan penjualan obat-obat tertentu, seperti musim, cuaca, kualitas udara, dan lain sebagainya. Mesin learning dapat membantu memproduksi dan mencegah terjadinya kelebihan dan kekurangan permintaan, masalah pada suplai, atau kegagalan dan lini produksi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah alat bantu diagnosis. Di sektor layanan kesehatan, diagnosis terhadap pasien dilakukan
berdasarkan gejala, dan gejala ini diperoleh melalui tes, data historis pasien, dan faktor-faktor lain. Ada situasi di mana diagnosis tergantung pada sejumlah besar data yang berbeda. Di sini, AI bisa berperan, namun harus diingat tidak ada algoritma yang benar-benar sempurna mendiagnosis penyakit. Diagnosis asisten tugasnya hanya membantu dokter dengan memberi data dan rekomendasi diagnosis secara real time. Bioteknologi. Penggunaan bioteknologi dalam industri obat-obatan dan farmasi adalah perkembangan yang paling berpengaruh di dunia teknologi di abad 21. Dalam upaya untuk memahami biologi, memberantas penyakit dan menjaga kesehatan dan kekuatan, bioteknologi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam usaha menemukan rahasia kehidupan serta memanipulasi kehidupan. Keuntungan dari adanya bioteknologi kefarmasian yaitu mampu membentuk vaksin yang lebih baik. Biotek perusahaan dapat mendesain dan memproduksi vaksin yang lebih aman. Vaksin-vaksin dari biotek dapat meminimal risiko infeksi. Produk bioteknologi antara lain yaitu yang pertama antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel darah putih yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan virus, bakteri, dan zat asing yang digunakan untuk melawan tubuh. Yang kedua adalah DNA rekombinan. Produk ini merupakan rekayasa genetika DNA yang diciptakan untuk penggunaan fragmen DNA dari organisme yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah protein. Protein dibuat dari asam amino yang besar, molekul kompleks yang sebagian besar bekerja pada sel dan diperlukan bagi struktur, fungsi, dan regulasi jaringan tubuh dan organ. Adapun bioteknologi yang terdapat dalam kedokteran antara lain antibodi monoklonal, yaitu antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal atau sel klona dengan hanya mengenal satu jenis antigen. Antibodi monoklonal dihasilkan dari teknik hibridoma, yaitu penggabungan dua sel dari organisme yang sama maupun berbeda sehingga menghasilkan sel tunggal berupa hibrid yang memiliki kombinasi dari sifat kedua sel tersebut. Yang kedua adalah terapi gen, merupakan teknik untuk mengkoreksi gen yang cacat dan bertanggung jawab terhadap penyakit. Pengobatan terapi gen dapat meliputi viro-onkologi, transfer gen, dan imunterapi. Yang ketiga adalah antibiotik, yaitu senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan senyawa ini mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Priscilia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Manfaat era revolusi industri 4.0 dalam dunia farmasi juga menciptakan nanoteknologi. Teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat, sistem, dan material pada skala nanometer sehingga menciptakan fungsi baru yang belum pernah ada. Tujuan utama dalam mendesain nanopartikel sebagai sistem pengantar obat adalah untuk mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan, dan pelepasan obat sehingga obat dapat bereaksi dengan baik. Nanopartikel juga mengontrol, melepaskan, dan memodifikasi dalam proses distribusi obat sehingga meminimalisir efek samping obat. Pengaruh era revolusi industri 4.0 dalam dunia informasi juga menantangkan keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah apotek sekarang dapat berbisnis secara online, sehingga pasien yang ingin membeli obat dapat dengan cepat terlayani dan lebih mudah. Dan kerugiannya adalah hampir 70% dari kandidat senyawa obat baru dan 40% dari senyawa obat yang telah beredar di pasaran merupakan senyawa yang sukar larut dalam air. Tidak sedikit kandidat obat yang gagal dipasarkan karena kelarutan yang rendah meskipun aktivitas farmakologinya potensial. Baik, sekian presentasi dari kami. Dan untuk menutup, saya akan memberi kesimpulan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era revolusi industri 4.0 ini sangat memberi dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat, efisien, serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online.
hidup menjadi lebih mudah dan murah dalam revolusi 4.0 ini. Namun demikian, digital program ini memberi dampak negatif juga terhadap manusia, di mana terjadinya pengurangan pekerja setahap demi setahap dengan digantikannya oleh mesin-mesin otomatis. Akibatnya, pengurangan jumlah tenaga kerja secara besar dan membuat semakin meningkat pengangguran di Indonesia bertambah. Hal ini tentu akan menekan beban masalah lokal maupun nasional. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.